Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prateksa Gilang Prakuswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Pratama. Halo, aku Dava Udri Fernanda dari KKN Unit 109. Aku dari jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Aku di KKN Unit 61 ini di bidang pemberdayaan. Bidang pemberdayaan sendiri mengambil tema produk yaitu adaptasi usaha online di tengah pandemi COVID-19. Ada beberapa tujuan yang akan kami kembangkan. Yang pertama yaitu melakukan penerapan inovasi yang dapat dilakukan oleh usaha online agar mereka dapat mengembangkan usaha yang mereka lakukan, karena semuanya sekarang berada dan dijalankan dari rumah. Sasaran kegiatannya sendiri itu pelaku UMKM dapat meningkatkan produksi dan pemasaran yang akan dilakukan melalui teknologi online. Materi yang akan saya bawakan adalah pre-order di masa pandemi COVID-19. Apa sih itu pre-order? Pre-order adalah peluncuran suatu produk yang belum diproduksi, namun akan dijual ataupun diluncurkan pada tanggal dan waktu tertentu. Pre-order juga merupakan sistem pembelian barang di mana barang tidak tersedia secara langsung dari penjual. Barang akan dipesan dan dibayar terlebih dahulu di awal pembelian oleh pembeli sebelum penjual memesan barang tersebut dan dengan disertai estimasi waktu hingga barang siap untuk diedarkan ke pembeli. Biasanya, penjual memberikan batas waktu pemesanan barangnya kepada pembeli. Rata-rata waktu yang diberikan berkisar 2 hingga 3 minggu. Terkadang, ada juga penjual yang perlu membayar DP ataupun uang muka. Namun, beberapa juga tidak perlu membayar DP dan akan dibayarkan keseluruhan di saat barang sudah siap diedarkan kepada pembeli. Apa sih keuntungannya sistem pre-order ini? Yang pertama adalah jenis produk yang dijual lebih bervariasi dan pilihan produk lebih lengkap dibandingkan dengan produk ready stock. Yang kedua adalah penjual tidak perlu khawatir jika barangnya tidak laku, karena barang yang dipesan sesuai dengan barang yang dipesan oleh pembeli sehingga tidak ada yang namanya stok. Yang ketiga, penjual melakukan penjualan tanpa harus mengeluarkan modal awal, sehingga minim akan risiko kerugian. Hal ini karena modal yang dikeluarkan oleh penjual sama dengan jumlah pemesanan yang ada. Yang keempat, terkadang pembeli dapat melakukan pemesanan barang sesuai dengan keinginan atau yang sering disebut dengan custom barang. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pemanfaatan GoFood bagi UMKM. Saya akan menjelaskan materi apa itu GoFood. GoFood merupakan salah satu fitur yang terdapat di aplikasi Gojek yang menyediakan layanan pesan antar makanan dan telah bekerja sama dengan lebih dari 125.000 restoran yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Layanan tersebut diselenggarakan sebagai suatu kegiatan promosi yang mana diketahui sebagai kegiatan menginformasikan tentang suatu produk yang disajikan oleh produsen. Saya juga akan menjelaskan materi mengenai tips cara menarik pelanggan. Untuk yang pertama, memaksimalkan penggunaan sosial media usaha Anda. Dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Anda dapat mengupload gambar konten setiap saat. Hal tersebut dapat menarik pelanggan untuk datang kembali. Untuk yang kedua, memberikan penawaran-penawaran yang spesial bagi pelanggan dengan menawarkan seperti promo delivery dan promo buy one get one. Promo-promo seperti berikut dapat membuat pelanggan tertarik untuk membeli produk usaha Anda. Untuk yang ketiga, melayani pelanggan yang ada dengan maksimal. Dengan melayani pelanggan secara maksimal, maka Anda akan mendapatkan review dan rating yang bagus. Untuk yang keempat, Anda harus memastikan gambar makanan yang terdapat di menu harus sesuai dengan yang aslinya, karena hal tersebut dapat membuat pelanggan kecewa apabila gambar tidak sesuai. Yang kelima, Anda harus memasukkan nama menu dengan jelas dan tidak disingkat. Untuk yang keenam, Anda bisa mengatur dan merubah profil usaha.
seperti mengatur foto utama usaha. Pemberdayaan yang saya lakukan yaitu bagaimana cara mendaftarkan mereka ke aplikasi online tersebut bagi yang belum memiliki atau belum mendaftarkan ke toko-toko atau usaha online yang berada di aplikasi online tersebut. Saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan aplikasi online di dalam pemanfaatan UMKM. Saya bersama dengan Mas Didi, seorang pengelola rumah makan ayam betutu Pak Tu. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi online yaitu Grab. Rumah makan ini sebelumnya belum mempunyai didaftarkan atau dimasukkan di dalam daftar GrabFood. Jadi saya akan memberikan materi tentang materi tersebut. Nah, di sini merupakan tutorial atau tata cara pendaftaran rumah makan atau restoran melalui handphone, di mana aplikasi online menjadi salah satu tujuan utamanya. Pertama, kita buka aplikasi online yang akan kita gunakan, yaitu di sini adalah Grab. Kita buka aplikasi Grab tersebut. Setelah kita masuk ke dalam aplikasi Grab, kita pilih akun. Kemudian kita pilih pusat bantuan. Di dalam pusat bantuan terdapat tampilan seperti ini, kemudian kita pilih topik lainnya, kemudian kita klik makanan. Nah, di dalam pusat bantuan terdapat ada masalah seputar GrabFood, panduan layanan, membuat pesanan GrabFood ambil sendiri atau kemitraan atau merchant. Nah, di sini kita mendaftarkan rumah makan atau restoran, kita pilih kemitraan atau merchant. Kemudian kita mendapatkan formulir untuk tata cara pendaftaran rumah makan atau restoran melalui aplikasi online. Kemudian kita klik. Nah, kemudian masuk ke web grab.com. Di sini kita mengisi formulir yang telah tersedia, di mana rumah makan yang akan saya daftarkan yaitu Ayam Betutu Pak Tu. Kemudian kita masukkan nama bisnis atau restoran. Kemudian masukkan alamat. Kemudian kotanya berada di kota saya sendiri, yaitu Samarinda. Kemudian nama depan sang pemilik atau pengelola. Kemudian nomor telepon dimasukkan. Kemudian alamat emailnya menggunakan email saya karena sang pengelola tidak memiliki email. Nah, kemudian mengisi jumlah pembeli setiap hari, di mana pembeli 1 sampai 49 pembeli setiap hari kalau di rata-rata. Kemudian jenis restoran di GrabFood-nya kita isi, karena ini ingin mendaftarkan, jadi kita isi saya belum terdaftar di GrabFood. Kemudian kita verifikasi terlebih dahulu. Kemudian klik daftar. Nah, di sini ada terima kasih telah menghubungi kami, hanya selangkah lagi dekat menjadi partner GrabFood. Harap cek email termasuk di kotak spam. Kesimpulannya adalah masyarakat saat ini memiliki beragam cara dalam melakukan usaha mandiri. Salah satu contohnya adalah penggunaan pre-order dalam masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat juga harus memiliki pandangan baru untuk menyikapi masalah dalam menghadapi pandemi COVID-19, di mana perlu seminimal mungkin untuk mengurangi interaksi dengan banyak orang. Yang terakhir, itu menuntut masyarakat harus lebih kreatif dalam menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk kesimpulannya adalah, dalam memasarkan produknya, pemilik UMKM dapat memilih berbagai aplikasi online, tergantung dengan karakteristik produk yang ingin dipasarkan. Seperti makanan siap saji dapat dipasarkan melalui GoFood. Perkembangan zaman yang semakin pesat dengan adanya aplikasi GoFood membuat usaha kecil menengah memiliki berbagai keuntungan dalam memasarkan produknya, seperti dapat mempromosikan usaha hanya dengan melalui aplikasi,
dapat memaksimalkan potensi usaha yang dimiliki, dan dapat menginformasikan produk unggulan dari usaha. Hal tersebut merupakan strategi pemasaran yang dapat dijadikan sebagai suatu referensi bagi pemilik UMKM dan calon UMKM. Dari hasil kesimpulan dari program yang kami terapkan, diharapkan rumah makan atau UMKM yang menutup paku ini lebih mempermudah masyarakat dalam hal pemesanan, karena masyarakat sekarang tengah berada di dalam pandemi COVID-19 yang mengharuskan bekerja dari rumah dan mencari makanan juga kan sekarang dari rumah melalui aplikasi online. Handphone merupakan salah satu alat yang dapat berserbaguna untuk menunjang keseharian masyarakat karena paksaan dari pandemi COVID-19 ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa ditiru, karena meniru itu juga nggak apa-apa dalam bisnis saat ini, karena memang untuk menghadapi pandemi itu paling mudah menurut saya ya bisnis online dengan modal yang tidak terlalu besar. Setelah saya melihat video materi pemberdayaan dari unit 109, menurut saya untuk isi materinya sangat bagus dan sangat membantu bagi usaha saya. Karena di dalam materi tersebut juga menjelaskan beberapa tips untuk menarik pelanggan untuk pembeli. Saran masukan saya, semoga video materi tersebut dapat ditonton oleh masyarakat luas dan dapat memberikan manfaat. Itu semuanya sangat bermanfaat sih. Aplikasi ini memang berguna sangat berguna untuk masa-masa pandemi ini. Nah, untuk kedepannya semoga saja aplikasi ini lebih diminati dengan orang banyak. Cukup testimoni dari Mas Diki ini. Semoga UMKM ini dapat terus meningkatkan penjualannya di tengah pandemi COVID-19 ini, dan semoga Masnya dapat uang yang banyak. Terima kasih.